Bapak Ibu Saudara umat yang dikasihi Allah, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemberita firman dan para pelayan liturgis yang bertugas, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Untuk menjaga rasa hormat kita kepada Tuhan, kami mohon selama ibadah berlangsung, jemaat diminta untuk menjaga keteduhan dan ketenangan agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Pemberita firman dalam ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Johan Karel Irot. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Mazmur 127 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan, dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang ketiga, kami menanggalkan hasrat sia-sia.
Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34, baitnya yang ketiga, darahnya sumber hayat baka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat 17 yang menyatakan,
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah penuntun langkah hidup kami, terang bagi jalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga firman-Mu yang kami boleh dengar, sungguh dan kami dapat pahami, tidak tertabur dengan sia-sia, melainkan tertanam di hati kami dan menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan agar kiranya suara-Mu saja yang kami boleh dengar. Karena itu jauhkan dari kami suara-suara yang dapat mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan memberitakannya, mampukan untuk dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberitakannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah harapan dari orang tua seorang anaknya nanti bisa hidup mandiri, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bersyukur bahwa banyak anak-anak yang bisa hidup mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak hal yang berguna yang bisa dibuat untuk banyak orang, untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk bangsa. Tetapi sayang bahwa tidak sedikit juga anak-anak yang tidak bisa mandiri, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Untuk dirinya sendiri saja ia tidak mampu menghidupinya. Yang lebih menyedihkan lagi bahwa ada banyak anak yang merusak masa depannya sendiri, bahkan menghancurkan hidupnya sendiri. Dunia yang semakin modern seperti sekarang ini memberi banyak kemudahan bagi anak-anak, tetapi juga sekaligus banyak kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya seorang anak nantinya bisa seperti harapan orang tuanya? Bisa hidup mandiri, bisa menjadi berkat bagi keluarga, bisa menjadi berkat bagi gereja dan bangsa. Mari kita belajar dari Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur ini disebut Mazmur kebijaksanaan. Dalam tradisi orang Yahudi, orang yang bijaksana itu dikasihi Tuhan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 2 bacaan tadi. Dan contohnya Raja Salomo dengan bait Allah yang dibangunnya, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bijaksana dan diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 ini ada dua pokok yang dibicarakan.
Yang pertama, andalkan Tuhan. Sebab dikatakan dalam Pemazmur dalam ayat 1 dan 2 bahwa usaha manusia sia-sia kecuali mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Salomo menjadi contoh orang yang diberkati Tuhan. Sebelum Salomo melaksanakan tugasnya sebagai raja, dia terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan meminta hikmat dari Tuhan. Karena Salomo sebelum melaksanakan tugas sebagai raja, dia terlebih dahulu mencari Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan pun memberkati Salomo. Salomo menjadi raja yang bijaksana, menjadi raja yang sukses dalam memimpin kerajaan Israel. Salomo sangat diberkati Tuhan, dan dia menjadi orang yang kaya raya dan kesohor di mana-mana, bahkan sampai sekarang dikenal sebagai raja yang bijaksana. Nah, Salomo menjadi raja yang diberkati Tuhan, menjadi bijaksana dan sukses karena dia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pun memberkatinya. Dia tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, kebahagiaan orang yang membekali diri dalam ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Pada zaman permazmur sering terjadi perang, dan perang saat itu menggunakan panah sebagai senjata. Nah, seorang anak laki-laki diharapkan bisa berperang atau siap untuk ikut berperang. Nah, anak yang bijaksana sebelum ikut berperang, yang harus dilakukannya tentunya yang pertama adalah belajar memanah. Itu menjadi penting. So, bagaimana akan pergi memanah kalau tidak belajar memanah? Yang kedua, sebelum berangkat berperang, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah tabung panah atau tabung tempat anak panah harus diisi penuh dengan anak panah. Tujuannya mengisi penuh tabung anak panah dengan anak panah adalah supaya saat berperang tidak mengalami kesulitan atau kekalahan karena kekurangan anak panah. Karena itu, anak yang bijaksana adalah memenuhi tabungnya dengan anak panah. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tidak malu apabila bicara dengan musuh, tidak ditertawakan oleh musuh karena sudah mengisi penuh tabung panah. Kalau ketemu musuh, maka akan bahagia karena telah membuat tabung panahnya penuh dengan anak panah. Tidak, istilah sekarang, tidak malu-maluin. Hal ini tentunya merupakan kiasan bagi orang jika ingin bahagia. Jika ingin bahagia, maka harus memperlengkapi diri. Penuhi apa yang dibutuhkan dalam perjuangan hidup ini. Begitulah pengalaman pemazmur. Jika mengandalkan manusia akan sia-sia, tetapi kalau mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan, menjadi bijaksana dan sukses. Nah, supaya bahagia harus membekali diri sebelum berperang supaya tidak malu berbicara dengan lawan, karena tabung panah telah diisi dengan penuh atau telah memperlengkapi diri dengan baik. Lalu apa yang harus dilakukan anak-anak sekarang? Tantangan anak-anak sekarang ini bukanlah orang yang bersenjata, melainkan situasi saat ini yang semakin maju dan semakin modern.
Di dunia yang semakin modern seperti saat ini, membuat anak mendapat banyak kemudahan untuk meraih apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan apa yang dipelajarinya, serta apa yang diinginkannya. Banyak kesempatan untuk mendapatkan yang baik untuk dirinya dan orang lain, tetapi juga banyak kesempatan untuk mendapatkan yang tidak baik untuk dirinya dan orang lain. Di dunia yang semakin modern seperti saat ini, anak-anak juga mengalami banyak kesulitan. Anak harus mau menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak, maka anak-anak bisa ketinggalan, bisa lambat, atau tidak bisa mengerjakan banyak hal karena tidak belajar. Akibatnya menjadi sulit untuk sukses, menjadi sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, menjadi sulit untuk berhasil. Sudah belajar pun, karena sudah belajar pun harus bersaing. Sebab banyak anak-anak yang ingin punya kesempatan untuk maju, berhasil, meraih apa yang didambakannya, dicita-citakannya. Sementara itu, bisa jadi apa yang dicita-citakannya, didambakannya sama juga dengan yang didambakan oleh anak-anak yang lain. Sementara itu, orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu terbatas, sangat terbatas. Itu berarti persaingan pun menjadi sangat ketat. Jika tidak mengisi tabungnya atau membekali dirinya, bisa jadi kalah perang atau tersisih. Nah, melihat kenyataan tersebut, lalu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama, andalkan Tuhan. Jika bukan Tuhan, maka sia-sia usaha manusia, kata pemazmur. Belajar dari Raja Salomo, sebelum melakukan segala sesuatunya, maka terlebih dahulu dia mencari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Itu berarti anak-anak harus diajar untuk mencari Tuhan. Peran orang tua menjadi penting dalam menuntun anak-anak untuk mengandalkan Tuhan supaya usahanya tidak sia-sia. Orang tua harus menuntun anak-anak supaya anak-anak mengandalkan Tuhan, supaya masa depannya tidak sia-sia, usahanya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, belajarlah dengan tekun. Untuk mendapatkan kesempatan di dunia yang semakin modern dan semakin ketat persaingan ini, tidak ada pilihan lain selain belajar dengan tekun. Peran dari orang tua menjadi penting dalam menuntun anak untuk mau belajar dengan tekun. Orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk menuntun anak-anak. Yang ketiga, berbudi pekerti. Percaya pada Tuhan, pinter, tetapi jika tidak santun, tidak punya sikap yang positif, maka bisa tersisih. Karena itu, supaya diperhitungkan orang dan menjadi seperti yang diharapkan banyak orang, maka anak harus memiliki budi pekerti, yaitu tingkah laku yang baik, perangai yang baik, serta akhlak yang baik, atau punya sopan santun, punya sikap yang positif. Dan itu kembali peran orang tua menjadi
penting dalam menuntun anak untuk mempunyai anak yang berbudi pekerti. Dan karena itu harus dimulai dari keluarga dan dilakukan sedini mungkin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur terima kasih kami untuk kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami boleh dengarkan, kami boleh renungkan hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Karena itu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, tanamkanlah itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami yang nyata. Berkati gereja-Mu dalam pelayanannya, dimanapun gereja-Mu melayani, mampukan untuk dapat melayani dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus GPIB yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia ini, berkati pelayanannya. Pimpinan kami Majelis Sinode dalam menjalankan tugas-tugasnya, mampukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan secara khusus GPIB Tiberias Sidoarjo, kami mohon berkat-Mu bagi gereja GPIB Tiberias. Semua yang melayani di dalamnya, mampukan untuk dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui pelayanan yang ada, maka jemaat-Mu
imannya semakin dikokohkan, imannya semakin kokoh dan juga semakin mengalami sukacita, bahagia. Tentu berkati pelayanan-pelayanan kami semua sehingga menjadi berkat bagi jemaat. Dan semua program dan pelayanan yang ada, Tuhan juga berkati. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan tersebut, kasih Tuhan dapat dialami oleh seluruh jemaat. Karena itu berkati semua jemaat GPIB Tiberias, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, simpatisan dan tamu, Tuhan kiranya memberkati senantiasa. Tuhan Bapa yang surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tolong Tuhan, pemerintah kami dari pusat hingga daerah, mampukan mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, membangun bangsa dan negara kami ini, tapi juga menangani pandemi COVID-19. Pemerintah, TNI dan Polri, tim medis, dan semua tim relawan yang berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik, tetapi juga Tuhan jaga dan pelihara mereka, jauhkan mereka dari COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Kami berdoa untuk para petugas yang telah menjadi korban. Tuhan kiranya berikan kekuatan dan penghiburan keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang sementara dirawat, Tuhan campur tangan dalam pemulihan mereka. Baik para petugas maupun masyarakat yang terkena COVID-19 ini, Tuhan tolong dengan kuasa-Mu untuk memulihkan mereka yang sakit. Tapi yang ditinggalkan oleh para kekasih-kekasih mereka yang menjadi korban COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Dan kami juga memohon berkat-Mu bagi jemaat Tiberias, untuk Tuhan kiranya berkati semuanya. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, Tuhan kiranya memberkati semuanya. Tuhan jaga dan pelihara. Yang sementara studi, berikan kemampuan belajar yang baik, sebab saat ini mereka tidak bisa tatap muka dalam belajar karena pandemi COVID-19. Untuk itu berkati dengan cara apapun mereka belajar, berikan mereka kemampuan belajar yang baik, kemampuan menyerap setiap pelajaran yang mereka pelajari, sehingga apa yang mereka pelajari sungguh-sungguh boleh mereka pahami, dan akhirnya menjadi bekal masa depan dalam menata hari esok lebih baik. Itu berkati ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang tepat menurut Tuhan. Dan yang sudah punya pekerjaan, mampukan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik. Yang punya usaha, berkati dalam mengelola usahanya. Yang menjalani masa pensiun, anugerah Tuhan berkati dalam menjalani masa pensiun, hingga menjalani masa pensiun dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu. Tuhan kiranya datang di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi orang tua yang agung, memberkati yang melayaninya. Demikian juga para janda, duda, di tengah kesendirian mereka, Tuhan datang memberikan kehangatan cinta kasih sayang-Mu. Dan untuk yang lansia, Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu, dan bersama dengan
anak-anak, cucu, semuanya boleh bersukacita bersama dengan mereka. Dan itu kami mohon berkat-Nya Tuhan. Dan jika ada jemaat kami yang sedang bergumul dengan masalah-masalah kehidupannya, Tuhan kiranya campur tangan dalam mengatasi setiap pergumulannya. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang dibutuhkan dalam mengatasi pergumulan. Tapi kalau pergumulan itu harus dijalaninya, maka berikanlah kekuatan untuk mampu menjalani hidup dengan pergumulan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita saat ini karena ulang tahun kelahiran. Berikan mereka sukacita selalu. Dengan berulang tahun ini, maka hidup semakin penuh sukacita dan hidup dengan syukur kepadamu dan dekat kepadamu, karena percaya bertambahnya umur ini adalah anugerah Tuhan. Yang berulang tahun rumah tangganya, pernikahan, Tuhan berkati keluarganya. Dengan bertambahnya umur rumah tangga, maka kiranya bertambah bahagia seluruh anggota keluarga. Karena itu kami dalam tangan kasih-Mu untuk mohon berkat-Mu. Demikian juga kami yang bersuka cita oleh karena berkat-berkat Tuhan, teguhkan sukacita kami dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena berbagai situasi yang mereka alami. Tuhan kiranya berkati mereka. Yang sedang mengalami sakit, Tuhan campur tangan dalam mengatasi sakitnya. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan dalam pemulihan mereka yang sakit. Tapi yang berduka cita karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, Tuhan kiranya berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara kami yang mungkin sedang hamil, maka Tuhan jaga kandungan mereka. Tuhan kuatkan agar kandungan mereka tetap kokoh sampai saat melahirkan, ibu dalam keadaan kuat dan sehat, dan juga bayi yang sehat dilahirkan. Tapi yang mereka yang merindukan keturunan, Tuhan berkenan untuk mendengarkan doa-doa yang dinaikkan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan, sehingga apa yang didambakannya boleh menjadi terwujud. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, dan itu kami mohon berkat-Mu. Demikian juga untuk gereja-Mu GPIB Tiboy Rias ini, kami mohon berkat-Mu untuk pengurusan izin membangun gedung tempat ibadah, dan kiranya berkati akan aparat atau pemerintah yang punya wewenang untuk mengurusnya, agar dalam waktu Tuhan maka izin untuk membangun tempat ibadah boleh terbit. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Tuhan, jaga kami, jauhkan kami dari virus corona. Berikan kami senantiasa kekuatan dan kesehatan, dan biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Dan berikanlah kami hikmat agar kami arif dan bijaksana. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan dengarkan permohonan ini yang kami bawa kepadamu hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kita telah memberikan ucapan syukur dan persembahan kita kepada Tuhan. Namun demikian, dengarlah nas Alkitab yang mendasari persembahan kita pada minggu hari ini, yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayatnya yang pertama dan keempat, berserah kepada Yesus. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Ibadah liturgis akan usai, tetapi ibadah aktual terus berlanjut. Sebab itu, sebelum meninggalkan ruang doa ini, ingatlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berdasarkan firman Tuhan ini, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama, Gembala baik bersulin nan merdu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.